Lebaran yang seharusnya penuh kebahagiaan justru berubah jadi momen paling menyayat hati. Karina Ranau harus merayakan hari raya tanpa sosok tercinta Epy Kusnandar. Air mata pecah sejak pagi, kenangan tak henti menghantui. Namun yang bikin publik geger, Karina memilih cara tak biasa menggelar Lebaran di makam sang suami lengkap dengan ketupat dan hidangan hari raya. Aksi penuh cinta itu justru menuai hujatan, namun Karina justru memberi respon tak terduga, singkat, tegas, dan menohok. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik momen haru sekaligus kontroversial ini? Dan bagaimana Karina menghadapi duka sekaligus tekanan dari publik? Lebaran identik dengan kebahagiaan dan kebersamaan, tapi tidak bagi Karina Ranau yang tahun ini harus menghadapi kenyataan pahit hari raya tanpa sosok suami tercinta. Untuk pertama kalinya, Karina menjalani Lebaran tanpa Epy Kusnandar. Sejak pagi, air mata tak terbendung. Bahkan sebelum berangkat sholat Id, ia sudah menangis merasakan perbedaan yang begitu nyata. Lebaran pertama tanpa papi, pastinya nangis dari kemarin, dari tadi pagi pada saat mau berangkat sholat. Ya namanya perempuan, apalagi kalau bukan nangis, mungkin perempuan yang memang sudah kuat sekali yang nggak bisa mengeluarkan air mata. Tapi saya ya. Biasanya, sang suami selalu ada, sibuk menemaninya, menyiapkan baju, makanan, hingga segala kebutuhan Lebaran. Kini semua terasa kosong, kenangan tentang mudik, perjalanan panjang, hingga kebersamaan keluarga terus terlintas di pikirannya. Banyak sekali perbedaan ya Lebaran tahun ini. Biasanya papi selalu ada, selalu membuat saya nggak bisa diem, nyiapin ini, nyiapin itu, baju, makanan, apa segala macam. Tapi kali ini rasanya sunyi, sepi. Masih mencerna ini nyata atau mimpi. Ya ini kebersamaannya pastinya, kebersamaan kumpul keluarga, mudik, perjalanan macet-macetan di jalan, terus ketemu sama keluarga, kayak apa? Khususnya kalau pulang ke Garut itu kita beliin sesuatu buat ibu, ataupun ke Sumatera juga gitu. Cuman sekarang ya nggak ada gitu, tapi udah diam, membisu, tidak bisa apa-apa lagi. Jadi beda aja pasti. Yang paling menyayat, Karina mengaku masih seperti hidup dalam mimpi. Ia sempat refleks mencari sang suami, mengecek ponsel, bahkan merasa seolah semuanya masih seperti dulu. Lihat gitu, tapi mikir sejenak terus duduk, ini bener nggak ya, gitu. Di tengah rasa kehilangan yang begitu dalam, Karina pun mencari caranya sendiri untuk tetap merasakan kehadiran sang suami di hari yang spesial tersebut. Tak ingin larut terlalu lama dalam kesedihan, Karina memilih langkah yang tak biasa, membawa suasana Lebaran ke tempat peristirahatan terakhir sang suami. Dengan penuh cinta, ia datang ke makam sambil membawa ketupat, kue kering, hingga hidangan khas Lebaran. Bunga-bunga pun diganti dengan yang baru agar terasa segar seolah sang suami ikut merasakan momen Lebaran. Open house ala-ala ya. Ya ini makanannya seadanya. Bawa kue-kue kering, bawa ketupat, makanan ya pada umumnya, dan papi juga kalau habis sholat suka makan ketupat, ya nggak makan nasi, paling kayak dicocol pakai rendang gitu, pakai ini sambal kentang. Sama kalau di Garut tuh ada makanan favoritnya dia tuh kerak tahu. Cuman karena belum sempat belanja jadi nggak bisa makan kerak tahu.
Ia menyebutnya sebagai open house ala-ala, sebuah cara sederhana untuk tetap merayakan kebersamaan meski kini hanya bisa dilakukan dalam diam. Namun dibalik itu semua, tersimpan luka yang belum sembuh. Karina mengaku belum sanggup kembali memasak seperti dulu. Dapur yang dulu hangat kini terasa kosong. Bukan trauma ya, apa? Mungkin rasa kehilangan itu rasa kayak nggak percaya gitu. Jadi masih merasakan apa ya, kehilangan, nggak bisa konsentrasi, takut salah gitu. Pernah nyoba bikin telur dadar di apartemen, aduh kok males banget ya gitu. Padahal bikin itu kecil lah, karena saya hobi masak segala macem. Almarhum tahu kok saya suka masak segala macam, bikin kue, masak, namanya kita perempuan ya. Anak saya juga tahu, bikin rendang, bikin opor, bikin segala macam masakan gitu. Cuman entah kenapa ya, tidak ada semangat gitu untuk masak. Takut nanti rasanya aneh gitu, buang-buang bahan. Ya udahlah, akhirnya aku bilang ke Q, udah pesen aja ya makanannya, simple, tinggal jadi, tinggal dibawa. Ia merindukan pujian sederhana dari sang suami. Hal kecil yang dulu mungkin terasa biasa, namun kini menjadi kenangan yang sangat berharga. Karena itu, semua hidangan lebaran kali ini ia pilih untuk membeli. Makanan, kue, ketupat, semuanya udah saya beli. Karena saya belum mampu untuk berlama-lama di depan kuali, karena tidak ada yang apa ya. Biasanya kalau saya masak, saya hidangkan, mau dimakan atau enggak, papi tuh wow, dia suka gitu. Pujian-pujian kecilnya itu yang membuatku apa ya, bahagia gitu sebagai seorang istri. Aku masak apa aja, mau itu enak mau enggak, pokoknya dia bilangnya enak. Terima kasih bunda, ini seperti di surga ya. Wah, ada buah, ada ini. Wah, di-spill semua gitu sama dia. Jadi seperti lengkap. Nah, sekarang apa ya? Ya, keinginan untuk masaknya itu menurun dan bahkan belum sama sekali gitu. Apalagi anak itu kan, si Tiu kan Gen Z, jadi makanannya itu ya makannya yang aneh-aneh gitu, jajan terus gitu. Jadi aku mikir, aku masak kayaknya nggak akan ada yang makan gitu ya, karena dorongan itu juga. Akhirnya udah putusin untuk beli aja. Namun dibalik momen haru tersebut, apa yang dilakukan Karina justru memicu reaksi beragam dari publik. Di balik senyumnya tersimpan duka yang belum sepenuhnya hilang. Namun Karina Ranau memilih untuk tetap bertahan. Meski diliputi kesedihan, ia mencoba kuat demi anak dan keluarganya. Ia mengaku tanpa kehadiran anak, mungkin ia akan memilih mengurung diri dan larut dalam duka. Menjalaninya ya karena ada anak sih sebenarnya. Kalau mungkin aku nggak ada anak, aku udahlah di kamar aja, udah diem tidur, udah nggak mikirin apa-apa gitu. Cuman karena ada anak dan ada orang yang harus aku support juga, keluarga gitu, orang tua aku, jadi menjalaninya sekuatku aja, nggak mau yang ngoyo, pura-pura tegar misalnya, tersenyum, tidak menangis. Ya kalau aku mau nangis, keinget ya aku nangis aja. Tiba-tiba aku kangen, ya aku datang ke sini, ke makam. Perlahan, Karina mulai menata harapan ke depan. Ia ingin melanjutkan mimpi-mimpi yang dulu direncanakan bersama Epy Kusnandar. Harapannya pastinya saya tidak ingin terus-terusan bersedih, karena hari raya akan berlalu. Hari ini sudah terjadi, hari raya sudah terlaksana. Akhirnya setelah sebulan full kita berpuasa. Besok sudah lebaran hari kedua. Aku ingin pastinya lebih kuat lagi, ingin lebih berpikir lebih jauh lagi mau ngapain gitu. Aku harus sudah merencanakan impian-impian yang belum terkabul, antara
dari rencana-rencana kami gitu. Semoga dikasih kemudahan semuanya. Namun satu hal yang tak berubah, ia ingin rasa kehilangan itu tetap ada. Baginya, kehilangan adalah bukti cinta yang tak akan pernah hilang. Di tengah perjalanan berduka itu, aksi Karina yang merayakan lebaran di makam sempat viral dan menuai pro kontra. Tak sedikit netizen yang memberikan kritik atas apa yang dilakukannya. Namun Karina memilih untuk tidak ambil pusing. Dengan tenang, ia memberikan jawaban singkat namun tegas. Bagi yang tidak setuju, ia mempersilahkan untuk unfollow saja. Di balik air mata ada kenangan, di balik kerinduan ada cinta yang tak pernah benar-benar pergi. Sosok Epy Kusnandar mungkin telah tiada, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan, dalam kebiasaan, dan dalam setiap langkah yang kini dijalani Karina. Perlahan, ia belajar berdiri kembali, menjalani hari demi hari bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan hidup dengan cara yang baru. Lantas, bagaimana menurut kamu, Igenars? Setiap orang punya cara sendiri untuk berduka. Apakah yang dilakukan Karina ini bisa dipahami atau justru terlalu berbeda? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.